Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fadzilah, NPM 1804 1090 108, berada di sini untuk mempresentasikan cara penggunaan software ArcGIS dalam georeferencing. Presentasi ini saya lakukan untuk memenuhi tugas Sistem Informasi Geologi. Jadi yang pertama adalah latar belakang. Seperti yang kita ketahui, georeferencing merupakan pemberian referensi suatu data yang belum memiliki koordinat, sehingga memiliki acuan sistem koordinat dan proyeksi sesuai dengan lokasi di atas permukaan bumi. Proses ini sangat penting, terutama untuk tahap selanjutnya seperti digitasi bahkan analisis spatial. Lalu ada tujuan. Adapun tujuan kita untuk mempelajari georeferencing adalah untuk mengetahui bagaimana proses pemberian sistem koordinat pada suatu objek gambar dengan cara menempatkan suatu titik kontrol terhadap suatu persimpangan antara garis lintang dan bujur pada gambar berupa objek tersebut untuk menempatkan titik ikat pada lokasi yang sudah diketahui koordinatnya. Jadi langsung saja. Bagaimana caranya? Langsung saja yang pertama. Buka peta yang akan di-georeferencing di dalam software ArcMap. Lalu, atur sistem koordinat yang akan digunakan. Caranya adalah dengan mengklik kanan pada layar utama, lalu pilih Properties, Koordinat Sistem, pilih sistem koordinat yang akan digunakan. Sebelumnya saya ingin memberitahu, dalam pembahasan ini kita menggunakan sistem koordinat geografis dalam datum WGS 1984. Selanjutnya, masukkan koordinat X dan Y dari peta yang akan kita georeferencing ke dalam Microsoft Excel. Apabila koordinat berupa DMS, buat koordinat tersebut menjadi desimal. Lalu, cara untuk masukkan data Microsoft Excel yang barusan kita buat adalah dengan cara masuk ke menu File, Add Data, Add XY Data, seperti yang terlihat pada gambar. Hal yang harus kita lakukan selanjutnya adalah dengan mengisi tabel yang baru saja kita buat, kemudian pilih sistem koordinat yang akan digunakan dengan masuk ke menu Edit. Setelah muncul titik yang mempresentasikan letak koordinat yang baru saja kita buat, kemudian ganti simbologi dari titik tersebut dengan pilihan seperti yang ada pada gambar. Pemilihan simbologi berbentuk lingkaran besar dengan lingkaran hitam kecil dalamnya dimaksudkan untuk memperjelas letak titik koordinat yang akan menjadi acuan saat proses georeferencing peta. Jadi, setelah proses yang kita lewati tadi, setelah data Excel dimunculkan, kurang lebih akan terlihat seperti ini. Titik koordinat yang berasal dari data Excel tampak hanya ada satu titik. Sebenarnya itu dikarenakan ukuran peta yang belum memiliki sistem koordinat. Untuk mulai membuat titik kontrol pada peta, munculkan tools georeferencing pada menu Customize, lalu select georeferencing. Tahap selanjutnya adalah pilih tools yang terselect seperti gambar di atas. Lalu tempatkan di lokasi di mana kita akan menempatkan titik kontrol pada peta. Tempatkan titik kontrol di lokasi yang sudah kita buat titik acuannya di data Microsoft Excel tadi. Lakukan zoom sedekat mungkin untuk agar tingkat ketelitiannya semakin tinggi. Lalu, setelah menempatkan titik kontrol, tarik kursor ke layer data Excel. Klik kanan pada layer tersebut, pilih zoom to layer, lalu tempatkan titik acuan yang menandai lokasi titik kontrol yang kita buat tadi. Untuk mempermudah saat menempatkan titik kontrol di titik acuan dari data Microsoft Excel yang tadi, aktifkan Snap pada menu Editor, Snapping, Snapping Toolbar, Select Point Snapping. Buat titik kontrol lainnya dengan cara yang sama seperti gambar yang tertera. Nah, lalu setelah menempatkan minimal 4 titik kontrol pada peta, kita sudah dapat mengecek tingkat keakurasian titik kontrol tersebut pada nilai RMS error yang terletak pada tools View Link Table yang terdapat pada menu georeferencing. Nilai yang dianjurkan kurang dari 1. Semakin kecil tingkat angka tersebut, maka semakin akurat peta tersebut. Jika semua tahapan sudah dilakukan,
Selanjutnya, lakukan update georeferencing pada peta untuk menyimpan hasil georeferencing tersebut. Caranya masuk pada menu georeferencing, kemudian pilih update georeferencing. Setelah diupdate georeferencing, coba cek kembali RMS error dari peta tersebut. Akan terjadi perubahan RMS error menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.